Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu partisipasi panjenengan semua dalam acara IHT pada saat ini. Tentunya kami selaku moderator saat ini menginginkan kita semuanya mendapatkan kelancaran dan juga. Sebelum menginjak acara selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita berdoa sebagai kita berdoa untuk kelancaran dalam acara IHT pada saat ini. Berdoa dipersilakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bapak Ibu, untuk menginjak acara selanjutnya untuk hari ini pada IHT saat ini nanti kita akan diberikan materi atau kita akan menerima materi dari Bapak Ahmad Towanto, yaitu tentang capaian pembelajaran. Jadi monggo kita menyiapkan diri untuk menerima materi ini sehingga kita akan mendapatkan yang terbaik dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad pada saat ini. Monggo Pak Ahmad, dipersilakan. Terima kasih sekali Bu Wilis ini. Tapi kayaknya ada yang kurang ini Bu Wilis ini icebreaker-nya belum loh ini. Monggo, kita ini semua menunggu loh ini icebreaker-nya dari Bu Wilis. Monggo Bu Wilis. Terima kasih dikembalikan ke saya. Sebelum kita mulai acara IHT saat ini, monggo kita pegang tangan kita di atas. Bapak Ibu, lepaskan. Setelah itu kita berteriak siap, bersemangat. 1, 2, 3. Siap. Tetap semangat. Alhamdulillah, matur suwun Bu Wilis. Monggo Pak Ahmad. Bapak Ibu, ibu-ibu semua ini, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ya di hari keempat ini ya kita semua bertemu kembali untuk belajar ya. Saya bukan yang mengajari di sini, hanya memfasilitasi untuk sharing bersama. Setelah hari-hari sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana itu merdeka belajar ya, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam mengantarkan sekolah penggerak ini. Mudah-mudahan kurikulum ini bisa kita laksanakan dengan baik. Sebelumnya saya pengen tanya dulu ini, masih ingat nggak dengan profil pelajar Pancasila? Monggo, siapa yang tahu yang pertama nopo niki? Masih Pak, ingat. Ayo Bu Nevi, yang pertama apa profil pelajar Pancasila? Ini Pak, kebinekaan global. Kebinekaan global, bagus sekali. Monggo, yang lainnya Bu Wilis, apa lagi profil? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Yang Tuhan Yang Maha Esa. Masih ada lagi Bu Nisa, monggo. Profilnya apa? Gotong royong, kreatif, dan mandiri. Wah, ini diborong semua ini sama Bu Nisa. Tepuk tangan doa buat Nisa. Kasih jempol buat Bu Nisa. Alhamdulillah, tadi semuanya masih ingat. Jadi memang profil pelajar Pancasila inilah salah satu tujuan utama dari dibuatnya kurikulum penggerak ini. Baik Bapak Ibu, saya izin berbagi share screen dahulu. Saya share screen kan, ya. Baik, bisa dilihat? Ya, baik. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, ini kesepakatan yang sudah kita buat kemarin, jadi mohon ditata lagi, yaitu menghargai sesama peserta dan fasilitator. Jika ada yang berbicara, semua mendengarkan, dan tepat waktu, alhamdulillah tadi ini sudah tepat waktu semua, dan diharapkan semua berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar. Baik, materi hari ini adalah materinya adalah sebentar ini. Baik, saya share screen kembali. Ya, materi kita adalah
capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran itu, Ibu-ibu? Apa ya capaian pembelajaran? Kalau kita ngomongkan sebuah kurikulum, capaian itu ibaratnya kalau kita berangkat ke sebuah tempat, capaian itu adalah tujuan, ya. Jadi di mana kita ingin menuju. Jadi ibaratnya kalau kita pergi, nah capaian pembelajaran itu GPS-nya, Ibu-ibu. Jadi setiap kita melangkah itu kemanapun itu sudah terarah. Karena apa? Ada tujuannya dan ada tahap-tahapan dari capaian pembelajaran tersebut. Nah, sebenarnya secara teori apa sih capaian pembelajaran itu? Jadi capaian pembelajaran itu bukan istilah asing ya. Ini adalah suatu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengatur capaian siswa. Penggunaan CP diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Jadi kalau zaman dulu ketika kurikulum sebelumnya, capaian pembelajaran ini mungkin bisa kita padankan dengan KD mungkin itu. KIKD. Nah, bedanya kalau di KIKD dulu itu sudah diruntutkan pernomoran. Nah, capaian pembelajaran sekarang ini kita akan membuatnya dalam bentuk deskripsi. Jadi, capaian pembelajaran ini model alternatif berfokus pada apa yang diharapkan dari siswa yang harus dilakukan di akhir modul atau program. Oleh karena itu, pendekatan ini biasa disebut sebagai pendekatan berbasis hasil, Ibu-ibu. Jadi kita hanya dari pemerintah nanti hanya memberikan ini loh yang diharapkan dari hasil pembelajaran. Nah, bagaimana cara mendapatkan hasil ini? Nah, inilah nanti yang kita bicarakan. Nah, jadi di capaian pembelajaran ada dua capaian, yaitu capaian untuk pelajaran PAUD dan tingkat SD sampai SMA. Pada pembelajaran PAUD, di situ sudah ditunjukkan pembelajaran PAUD, pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Mohon maaf. Sedangkan ibu-ibu ini semuanya guru SMA ya, pastinya harus paham yang kedua ini, yaitu capaian pembelajaran tingkat SD sampai SMA. Capaian pembelajaran menunjukkan kemampuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, CP ini saya buat singkatan saja, juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Nah, itu definisi CP ya, atau capaian pembelajaran. Karena nanti di kurikulum ini kita akan mendapatkan beberapa istilah baru ya. Yang pertama ini sudah kita dapatkan adalah CP. Berikutnya nanti insya Allah akan dijelaskan di hari berikutnya, yaitu tentang TP nanti. Apa itu TP? Kita tunggu saja besok. Ya. Baik. Secara sederhana, CP bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai. Ya. Peserta didik dalam setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi, makanya tadi saya sebut seperti KD, ya, kompetensi, dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Bedanya itu, bentuknya sekarang narasi. Nah, ada beberapa prinsip yang dalam capaian pendidikan ini yang sudah saya singkat jadi CP ini. Yang pertama adalah terukur dan spesifik. Jadi karena kita nanti punya raport nih Bu, jadi harus ada ukurannya. Jadi skalanya sudah jelas harusnya. Jadi terukur. Jadi sebelum memahami konsepnya, ingat dengan baik, pahami sebelum ada penerapannya, analisa proses sebelum ada pengevaluasiannya. Jadi semua yang kita lakukan nanti harus benar-benar spesifik
pada konten tertentu dan bisa diukur. Itu yang pertama, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ya ini yang paling saya suka, yaitu prinsip fleksibel, itu ya, sesuai proses dan tahap belajar siswa. Pengembangan CP jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya CP. Proses penilaian disesuaikan dengan CP dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Jadi insya Allah CP ini, Bapak Ibu, sudah disusun oleh tim ahli dari kementerian, jadi sudah ada rambu-rambunya, ya, kurikulum Merdeka Belajar ini yang sekolah penggerak ini sudah jelas arahnya itu di mana, Ibu-ibu. Arahnya itu adalah apa tadi? Yang ketika awal saya sampaikan adalah profil pelajar Pancasila. Jadi CP inilah tahapan-tahapan kita naik sampai seluruh profil itu nanti bisa tercapai. Komponen dalam CP. Ada 4 komponen. Yang pertama adalah rasional mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran nanti ada CP-nya. Jangan khawatir, jadi nggak usah bingung. Tidak dikelompokkan juga, semuanya detail dalam semua mata pelajaran. Dan tujuan mata pelajaran, kemampuan, kompetensi yang perlu dicapai juga dituliskan jelas. Juga ada karakteristik mata pelajaran, ya, dari deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dan mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran yang dideskripsikan. Jadi nanti seperti ibu-ibu ini guru bahasa Inggris, ada elemen-elemen yang bisa harus dicapai, ya, target-targetnya. Dan yang keempat adalah CP ini dibentuk dalam fase-fase. Ya. Berikut ini adalah fase-fasenya. Ya, saya bedakan ada fase CP untuk SD, ada 3, ya, fase A, B, dan C. Fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 sampai kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 sampai kelas 6. D untuk hasil kelas SMP, kelas 7 dan 9. Fase E untuk kelas 10 saja. Dan fase F untuk SMA kelas 11 dan 12. Sedangkan untuk siswa SLB, CP-nya disusunkan berdasarkan usia. Ya, di situ sudah jelas. Fase A sampai F, dari 7, 8 ada 2 fase, 9, 10 juga ada 2 fase. Baik. Kemudian aspek-aspek dalam proses menerapkan prinsip terukur dan spesifik antara lainnya ini, ya, yang ketika tadi salah satu prinsipnya adalah harus terukur. Yang pertama adalah pemahaman dan pengetahuan. Yang kedua praktis, ya. Jadi sifatnya CP ini pembelajarannya harus praktis dan keterampilannya generik. Dan yang terakhir jangan lupa yang paling saya sukai juga tadi, nah, fleksibel, Bapak Ibu. Oke. Jadi dalam penerapan CP ini memang pemerintah sudah membuatkan CP-nya, rambu-rambunya, tujuannya sudah jelas. Tapi dalam mencapai ke sana, karena kita berbasis pada hasil, cara ke sananya itu fleksibel, disesuaikan dengan kondisi siswa, disesuaikan dengan kondisi sekolah, disesuaikan juga dengan kondisi Bapak Ibu guru sendiri. Baik, untuk CP-nya sendiri, Bapak Ibu, monggo CP bisa di-download sendiri. Saya berikan linknya di sini. Jadi link CP bisa Bapak Ibu download di sini. Nah, ini ada websitenya sudah jelas dan ini bisa diunduh langsung. Untuk bahasa Inggris ada 2, capaian pembelajaran bahasa Inggris dan capaian pembelajaran bahasa Inggris versi 2. Ya. Untuk bahasa dan sastra Inggris. Baik, demikianlah Bapak Ibu paparan tentang capaian pembelajaran dan yang paling penting tadi terukur, spesifik, dan fleksibel. Baik, itu saja paparan yang bisa saya sampaikan sebelum mari kita berdiskusi
bagaimana sih sebenarnya CP ini bisa nggak diterapkan di pembelajaran atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing? Monggo jika ada respon atau pertanyaan, kita bisa sharing bersama di sini. Saya kembalikan ke moderator kita, Bu Wilis. Monggo Bu Wilis. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Bapak-bapak Ibu. Monggo yang mau menambah atau mau merespon apa yang disampaikan Pak Ahmad pada saat ini. Oh, nggih, itu Bu Nisa ada yang angkat tangan. Monggo Bu Nisa. Baik Pak, terima kasih. Penjabarannya sangat spesifik dan runtun. Cuma yang saya bingung Pak, apa bedanya Pak ya ke KD kompetensi dasar dengan CP yang saat ini diprogramkan di sekolah penggerak. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih sekali. Ya, memang tadi sudah saya singgung ya. Padanannya itu CP itu hampir sama dengan KIKD yang ada di kurikulum sebelumnya. Baik. Jadi apa bedanya? CP yang akan Bapak Ibu dapatkan itu semua sudah terintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Jadi sudah diintegrasikan kepada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, CP ini, KD-KD yang kompetensi-kompetensi yang diharapkan dicapai oleh para siswa ini, ditulis secara narasi, Bapak Ibu. Mengapa ditulis secara narasi? Supaya kita bisa melihat garis besar dari seluruh capaian pembelajaran yang diinginkan. Dan disusun berdasarkan fase-fase secara terintegrasi. Jadi setiap fase itu Bapak Ibu bisa lihat nanti perkembangan anak itu seharusnya seperti apa. Nah, apakah sama seperti kurikulum sebelumnya? Bagaimana ketika ada seorang peserta didik tidak bisa melewati sebuah fase? Nah, sebagai guru yang tadi sudah saya sampaikan harus fleksibel, ya, harus memberi pendampingan kepada anak ini, ya, membantunya karena di Merdeka Belajar fokus kita adalah siswa. Jadi siswa yang memiliki berbagai macam karakter, level yang berbeda-beda ini harus kita telayani dengan baik setiap fase-fase yang harus dia lalui. Demikian Bu Nisa, mudah-mudahan bisa membantu pertanyaan tadi. Monggo yang lainnya bisa bertanya atau merespon. Saya menambahkan sedikit atau bertanya juga sebenarnya sama Pak Ahmad. Tadi kan Pak Ahmad sudah memberikan link untuk CP masing-masing fase. Nah, kebetulan kita kan ada di fase E, Pak. Saya baca sekilas, tentu saya sedikit kaget dan bingung. Karena selama ini saya menggunakan K13 dengan KIKD yang sudah sangat spesifik dan kita tinggal aplikasi dalam indikator-indikator. Nah, di sini terlihat sangat umum, Bapak. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ahmad ini cara kita untuk menentukan langkah berikutnya setelah capaian pembelajaran ini jika kalimat yang ada atau narasi yang ada di CP ini sangat umum, Bapak. Mungkin ada masukan dari Pak Ahmad. Oke, terima kasih ini Pak Nevi, ini luar biasa ini. Sudah mendownload CP-nya dan bahkan sudah membacanya ini. Luar biasa. Jempol 2 ini buat Bu Nevi ini. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Nevi, memang CP-CP yang ada di yang sudah Ibu download tadi itu terlihat sepertinya umum sekali ya. Tidak sama seperti yang K13 kan sudah di ini pengetahuan, ini keterampilan ya. Di sinilah asas fleksibilitas itu berperan, Bu Nevi. Jadi kalau dulu ketika itu sudah diplot ini keterampilan ini pengetahuan itu seolah-olah memenjarakan guru dan siswa bahwa ini harus dilakukan seperti itu. Sedangkan untuk Merdeka Belajar ini atau sekolah penggerak ini memberi ruang
keleluasaan kepada Bapak Ibu untuk menentukan sendiri ya bagaimana cara mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi memang tentunya akan terjadi banyak perbedaan mungkin di antara sekolah satu, sekolah lain, bahkan di dalam sekolah sendiri pendekatannya terhadap satu murid satu dan murid lain pun bisa berbeda-beda. Nah, itulah salah satu bentuk merdeka belajar sesungguhnya. Dan basisnya adalah pencapaiannya saja. Jadi prosesnya merdeka, monggo, fleksibel. Tapi capaiannya sudah ditentukan. Begitu Bu Nevi. Terima kasih. Berarti kita diberikan kebebasan Pak ya, tapi tetap mengacu pada capaian yang paten itu nggih. Siap, betul. Betul sekali Bu Nevi. Pak, ini pencerahan sekali. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang lain? Kalau memang sudah dianggap cukup, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini yang super sekali. Saya beri tepuk tangan lagi dan jempol untuk kelas ini, luar biasa. Kompak sekali, tepat waktu, dan saling melengkapi. Saya kembalikan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Wilis untuk menutup kelas. Monggo Bu Wilis. Terima kasih Pak Ahmad, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Ahmad tentang capaian pembelajaran. Tentunya ini akan berguna bagi kita karena ini kita adalah pelaku dunia pendidikan, sehingga mau tidak mau kita harus memperdalam lagi apa yang sekarang ini ada perubahannya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya sebagai moderator. Terima kasih atas partisipasi pembina semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.